Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Nurul Fadilah, NIM 932108919. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang puasa yang meliputi puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Sebelum saya menjelaskan sedikit tentang puasa wajib, saya akan menjelaskan pengertian puasa. Puasa adalah ritual keagamaan yang sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum Islam, puasa sudah memiliki keharusan bagi agama lain dan suku-suku lain tertentu. Puasa merupakan paparan penting bagi keberadaan seorang muslim karena merupakan pilar Islam atau rukun Islam. Arti puasa atau asyam secara etimologi adalah atau asal usul kata adalah menahan diri dari sesuatu. Bila seseorang menahan diri untuk tidak berbicara atau makan, maka disebut dengan bahasa saim atau berpuasa. Hal ini ditujukan dalam surat Maryam. Maka makan, minum, dan bersenang-senanglah hati kamu jika kamu melihat seseorang. Katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari itu. Surat Maryam ayat 19. Menjelaskan sedikit tentang puasa wajib. Yang dimaksud dengan puasa wajib adalah puasa yang bila mana dilaksanakannya, pelaku akan mendapatkan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya jika ditinggalkan maka pelakunya akan mendapatkan siksaan yang cukup berat. Pengertian tersebut diambil dari makna firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hendaklah orang-orang yang menyalahi peraturannya takut akan ditimpa azab ataupun cobaan yang pedih. Surat An-Nur ayat 24. Adapun puasa adalah perintah Allah yang bersifat ain. Setiap muslim yang sudah balik wajib melaksanakan sebagaimana telah disinggung di atas seperti puasa wajib. Dr. Wahbah Az-Zulaihi mengatakan puasa wajib dilaksanakan karena keempat hal tersebut. Yang pertama adalah puasa nazar. Apabila seseorang bernazar atau berjanji untuk melaksanakan puasa, baik itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, maka wajib melaksanakannya. Contohnya seorang berjanji azab ataupun cobaan yang pedih. Surat An-Nur ayat 24. Adapun puasa adalah perintah Allah yang bersifat ain. Setiap muslim yang sudah balik wajib melaksanakan sebagaimana telah disinggung di atas seperti puasa wajib. Dr. Wahbah Az-Zulaihi mengatakan puasa wajib dilaksanakan karena keempat hal tersebut. Yang pertama adalah puasa nazar. Apabila seseorang bernazar atau berjanji untuk melaksanakan puasa, baik itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, maka wajib melaksanakannya. Contohnya seorang berjanji akan melaksanakan puasa jika berhasil dalam ujian. Maka setelah ujian itu berhasil, maka hukumnya wajib untuk melaksanakan puasa. Yang kedua adalah kifarat atau kafarat. Kafarat secara bahasa artinya mengganti, menutupi, membayar, dan memperbaiki. Kafarat ini harus dilaksanakan oleh seseorang jika ia melakukan kemaksiatan yang mengharuskan kepadanya membayar kafarat, seperti membatalkan puasa, melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang ketiga adalah puasa Ramadan. Ketika bulan Ramadan tiba, setiap muslim yang sudah balik diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Surat Al-Baqarah ayat 2. Dan yang terakhir adalah puasa qadha. Qadha artinya
memenuhi atau melaksanakan, membayar, ataupun melunasi terkait dengan puasa tersebut. Kodok mengandung artian mengganti atau membayar kekurangan hari dengan puasa wajib pada bulan Ramadan. Ketika seseorang tidak melaksanakan dengan secara sempurna dikarenakan halangan yang dibolehkan oleh syara seperti haid, sakit, dan berpergian, maka wajib mengganti dengan puasa qadha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Fidatus, NIM 93212399. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bagi yang melaksanakan akan mendapatkan pahala, dan juga bagi yang tidak melakukannya tidak apa-apa. Nah, puasa sunnah atau biasa disebut juga dengan puasa tatawu itu ada beberapa macam, yaitu puasa sunnah bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, terus kemudian puasa tanggal 10 Muharram, puasa tanggal 13, 14, 15 Komariah. Nah, ada pengertiannya, yaitu puasa sunnah 6 hari bulan Syawal yaitu puasa yang dikerjakan setelah tanggal 1 Syawal. Nah, tinggal 1 Syawal itu kan hari perayaan, jadi justru diharamkan untuk puasa. Jadi caranya itu setelah mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7, atau bisa berseling-seling, yang terpenting jumlahnya ada 6 hari. Nah, kemudian ada puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan juga dan Kamis. Dan bagi siapa yang melaksanakan akan bisa menumbuhkan memiliki jiwa kasih sayang terhadap orang miskin. Dan juga bagi pelajar-pelajar, biasanya banyak pelajar yang melaksanakan Senin Kamis, yaitu berkeinginan agar ilmunya bermanfaat. Kemudian puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu biasanya 9 Dzulhijjah bertepatan dengan Arafah. Kenapa dinamakan Arafah? Karena di dalam haji itu berketepatan dengan wukuf di Arafah. Jadi bagi mereka-mereka yang berhaji itu tidak disunatkan untuk berpuasa. Nah, adapun yang melaksanakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa pahalanya dapat menghapus dosa 1 tahun yang lampau dan juga 1 tahun yang akan datang. Kemudian puasa tanggal 10 Muharram, nah itu juga dapat menghapus dosa 1 tahun yang lampau. Kemudian puasa setiap tanggal 13, 14, dan juga 15. Tanggal tersebut diambil dari tanggal Komariah. Baik, nama saya Binti Khairunisa, NIM 93210019. Di sini saya akan melanjutkan sebuah penjelasan tentang puasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang puasa haram. Apakah puasa haram itu dan apa saja yang termasuk dalam puasa haram itu? Maka saya akan menjelaskan di sini. Nah, puasa haram menurut bahasa dan istilah adalah tentang sebuah puasa yang dilarang untuk dilaksanakan, jadi tidak boleh dilaksanakan. Di dalam Islam tidak sepenuhnya semua puasa itu diperbolehkan. Ada saat-saat atau hari-hari tertentu yang dilarang untuk melaksanakan puasa, seperti contohnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan puasa hari Tasyrik. Nah, hal ini sudah diatur berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma ulama. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, wajib hukumnya untuk mentaati perintah agama, salah satunya menghindari perbuatan atau berpuasa yang memang sudah dilarang. Selain hari-hari ketiga tadi, ada juga sebuah hari yang dilarang untuk melaksanakan puasa.
yaitu ketika tetangga kita melaksanakan hajatan atau mengadakan pesta, maka kita dianjurkan atau dilarang untuk berpuasa. Kita tidak boleh berpuasa, kita harus ikut turut memeriahkan dan menghargai tetangga kita tersebut. Nah, hari-hari haram berpuasa itu ada 8 macamnya sebenarnya. Yang sering kita ketahui hanya 3, namun sebenarnya ada 8. Yaitu yang pertama, Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri bertepat pada 1 Syawal. Hari itu adalah hari kemenangan yang seharusnya dirayakan oleh seluruh umat Islam dengan bergembira dengan rasa syukur. Nah, karena itu syariat telah mengatur bahwa hari itu tidak diperbolehkan berpuasa. Lalu yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hari Raya Idul Adha adalah hari raya kedua untuk umat muslim. Hari itu diharamkannya berpuasa dan umat muslim diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Yang ketiga adalah Hari Tasyrik. Hari Tasyrik ini adalah bertepatan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Pada 3 hari ini, umat Islam sedang dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha, sehingga sedang diharamkannya